Ibadah yang kita lakukan haba'an manzura. Percuma yang kita lakukan, ibadah percuma. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Allah sangat murka, bukan lagi murka, istadda. Bukan murka saja, murka yang sangat. Allah SWT sangat murka, sangat marah, sangat benci kepada siapa? Man adani, orang yang mengganggu aku melalui anak keturunanku. Lihat dari kalimat ini, man adani fi itrati. Siapa orang yang mengganggu aku melewati anak keturunanku. Artinya manakala kita mengganggu anak keturunannya, mencaci, membenci, hasud, sama artinya kita mengganggu baginda Nabi Muhammad. Kira-kira orang yang mengganggu Nabi Muhammad ya kumaha? Pantas kalau mendapatkan satu kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah murka. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Nggak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang syirik dengan Nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang benci dengan Nabi Muhammad. Nggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah begitu juga nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi, membenci mereka sama dengan membenci Nabi, nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka Nabi. Nah kalau sudah benci sama ahlil bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Di dalam hadis lain juga yang maknanya hampir sama, Allah marah manakala seseorang menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh, seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah, itu menyakiti hati Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah. Mereka menumpahkan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW, di mana Sayyidina Husain yang diangkat, yang digendong sama Nabi, yang dicium sama Nabi dengan penuh cintanya, cucu Nabi, dan itu dari situlah keturunan Nabi Muhammad. Dari situ sengaja mereka mau habiskan, sengaja mereka mau habiskan supaya keturunan Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Dia bunuh Sayyidina Husain, dia penggal Sayyidina Husain, Masya Allah, Tapi janji Allah nggak bakal bisa dilawan. Allah tetap akan mengabadikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Maka di situ diselamatkan salah satu anak daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Tinggal satu-satunya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menyambungkan kembali daripada anak keturunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang lain, man sabba ahli baiti fa ana bari'u minhu. Siapa orang yang coba-coba mencaci maki, mengolok-olok, menghina, memfitnah ahli bait, keturunanku, kata Nabi. Apa kata Nabi? Fa ana bari minhu. Saya enggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Supaya kita hati-hati memperlakukan anak keturunan Nabi ini. Karena mereka itu dimuliakan oleh Allah. Allah yang memuliakan. Nah kalau mau siap perang sama Allah ya mangga. Perang sama Allah ya mangga. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah kalau dia siap untuk itu ya mangga. Rusak kita punya hati
sampai timbul rasa kebencian kepada keturunan Nabi, ibadah yang kita lakukan haba'an manthurah. Percuma yang kita lakukan, ibadah percuma. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Ibadah percuma. Ibadah percuma. Sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Beberapa hadis di sini juga ya. Innallaha harramal jannah ala man dzulim ahli baiti. Masya Allah, lihat. Di dalam salah satu hadis lagi, apa Allah katakan? Sungguh Allah mengharamkan surga, mengharamkan seseorang masuk surga, orang yang mendolimi ahli baiti, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi keluarga Nabi, maka Allah katakan haram ente punya jasad masuk surganya Allah. Orang yang mendolimi Nabi gak bakal masuk surga. Mau ibadahnya sebesar apapun, sodakonya sebanyak apapun, kalau dia mendolimi Nabi lewat anak keturunannya, lewat para habaib yang dia lakukan itu, maka sama itu artinya mengganggu Nabi. Dan kalau itu dilakukan, maka itu sama artinya mengganggu baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.